Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, bekal firman Tuhan untuk menolong, menyertai dan melindungi dalam setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bekal di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, yaitu tema Manarema pada pagi hari ini dari gelap terbitlah terang. Ya, dari gelap terbitlah terang. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Demikian bunyinya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami kembali bahwa hidup manusia diawali dengan dosa. Ya, dosa nenek moyang sejak Adam dan Hawa. Itulah yang digambarkan sebagai satu kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Namun setelah Yesus hadir di dunia dan menebus dosa kita, mati di atas kayu salib, menderita untuk melepaskan kita semua dari kegelapan, disitulah mulai ada pengharapan bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan di situ pengharapan itu akan menghasilkan terang. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, bukan kami yang kami beritakan, jadi bukan untuk diri kami. Kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk kepopularitasan nama kami, supaya kami dianggap orang yang hebat, orang yang pandai. Tetapi kami ini adalah hanya merupakan satu bejana yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dunia yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada pengharapan yang akan memberi terang bagi setiap kehidupan orang percaya. Di sini firman Tuhan jelas menjelaskan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita ini ada sesuatu kekuatan yang baru. Kekuatan apa? Yaitu terang yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Bukan firman Tuhan mengatakan kamu supaya menjadi, tapi benih terang itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa terang itu tidak dapat memancar? Kenapa terang itu tidak bisa tampil lewat kehidupan kita?
sebuah bejana yang tidak berarti ini, karena kita masih tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama. Hidup penuh dengan kegelapan, hidup penuh dengan akar pahit, hidup penuh dengan kesombongan, ya, egoisme, ya, kepentingan diri sendiri. Kita tidak melihat bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dan memilih kita sebagai orang-orang percaya. Di situ Tuhan memiliki satu tujuan, agar hidup kita ini boleh memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat terang yang bercahaya di dalam kehidupan kita ini, menerangi dunia yang gelap ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita semua tahu dan kita semua sadar bahwa hidup ini adalah tidak mudah. Hidup ini penuh dengan segala ketakutan. Hidup ini penuh dengan segala kekurangan. Segala sesuatu terjadi, gempa bumi, peperangan, semua berita yang menakutkan. Namun jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita, dari gelap terbitlah terang, inilah sukacita. Masih ada pengharapan, masih ada pengharapan yang perlu kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selanjutnya kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa hidupku sekarang ini, ya, adalah bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupanku. Inilah satu kekuatan, ini ada satu power, ya, yang memberikan kemampuan untuk kita bisa merubah hidup kita dari gelap berpindah kepada terang. Terang yang penuh pengharapan, terang yang bercahaya, yang mampu menyinari dunia yang gelap ini. Ini satu pengharapan bagi kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup kita sebagai orang percaya ini harus benar-benar, kita harus hidup dengan percaya yang sungguh, bukan kita melihat. Berarti apa? Kita harus hidup dengan iman. Apa itu iman? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, namun bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kita belum pernah melihat, kita belum melihat sesuatu, tapi kita sudah yakin kalau itu Tuhan akan nyatakan bagi kita, Tuhan akan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi yang indah ini firman Tuhan masih tetap mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar boleh membawa hidup kita pada satu perubahan yang nyata, dari gelap terbitlah terang. Terang yang memancarkan kasih Kristus, terang yang memancarkan kemurahan Tuhan, terang yang bisa memberikan pengharapan di dalam situasi yang sulit pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau masih mengingatkan kami, Engkau masih mengasihi kami Tuhan, sekalipun seringkali kami hidup Tuhan penuh dengan kelemahan, kami hidup Tuhan jauh daripadamu, tetapi kasih-Mu tetap menjangkau kami, kasih yang penuh dengan kemurahan itu selalu menghampiri kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya jikalau pada pagi hari ini Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan
mau jamah dalam hidup mereka satu persatu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, Tuhan angkatlah masalah-masalah yang ada dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Segera pulihkan bangsa ini Tuhan. Segera lalukan pandemi COVID Tuhan yang melanda seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, pulihkan ekonomi secara nasional hingga kami semua Tuhan boleh menikmati hidup yang penuh sukacita, hidup dengan tentram, nyaman, hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.